Siapa saja yang dapat keringanan untuk tidak ke masjid jika azan sudah dikumandangkan. Orang sakit, orang gila, musafir, anak-anak, orang uzur, perempuan, adapun laki-laki menurut mazhab Hambali fardu ain, menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah, menurut mazhab Maliki sunnat muakkad, menurut mazhab Syafi'i fardu ain, menurut mazhab Hambali fardu ain. Saudi Arabia mazhab Hambali fardu ain. Maka polisi dulu, sekarang udah berubah. Kalau dulu Satpol PP-nya Baladiah, toko, karena pakai mazhab Hambali. Di Indonesia banyak orang pakai mazhab Syafi'i, fardu kifayah. Sudah ada muazin cukup boleh juga. Sedangkan mazhab Maliki sunnat muakkad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah diajak makan oleh kawan, singgah di kedai makan. Terakhir baru tahu dia bilang adalah itu yang dimakan itu daging babi. Apakah saya harus bertaubat nasuha karena saya tidak tahu? Innallaha tajawaza an ummati. Allah mengampuni umat. Manasya kalau terlupa, wa akhta'a kalau tak tahu. Satu lagi wastukriha, dipaksa. Kita tak tahu. Apakah kita mesti bertaubat? Ini la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Aku beristighfar minta ampun kepada Allah dan aku bertaubat setiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Nabi aja bertaubat 100 kali, beristighfar. Kenapa kita mesti tahu dosanya dulu baru bertaubat? Tak ada rupanya dosa kita. Kalau tak istighfar hari ini, tak ada dosa. Waktu bilang tak ada dosa, itulah kita sedang berdosa. Memandang diri kita adalah orang yang banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kita tetap beristighfar tiap hari, minta ampun kepada Allah. Mana yang didulukan? Salat sunat wudhu atau tahiyatul masjid? Masuk ke masjid, salat tahiyatul masjid. Karena kalau sudah sunat wudhu, sudah salat, berarti karena salat sunat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rak'atain, sampai salat sunat 2 rakaat. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid. Habis itu salat sunat wudu. Mana boleh diselingi Pak Ustaz? Selesai jamaah salat, kata imam kita langsung salat jenazah. Salat jenazah. Habis salat jenazah, salat ba'di. Kau kenapa tak ba'diyah? Sudah habis waktunya, sudah terdelet itu dah. Sudah. Karena salat ini alal faur. Faur itu segera. Salat jenazah ini faur, tak boleh ditunda-tunda. Habis salat jenazah, sebagian ngantar, kita tetap salat ba'di. Kalau waktunya pendek, tinggal 2 menit, tak cukup 4 rakaat, sholat qabliyah. Sholat qabliyah. Kenapa qabliyah? Karena qabliyah lebih berat, sunat muakkad dibanding sholat tahiyatul masjid dan sholat sunat wudu. Man shalla isnatai asyarata rakaat, siapa yang sholat 12 rakaat fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga.
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini muakkad. Waktu tinggal 2 menit. Maka langsung masuk qabliyah subuh. Apakah masalah riba bunga bank termasuk khilafiyah? Tidak. Bunga bank tak ada khilafiyah. Tapi dulu ada fatwa dari Said Tantawi mengatakan bunga bank boleh, ditekan oleh kekuasaan. Maka dibantah oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Waktu itu beliau sedang berada di Makkah muktamar. Semua ulama-ulama Al-Azhar membubuhkan nama kitabnya Fawaidul Bunuk Riba Muharram. Lihat nanti di ujung buku itu tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muktamar di Makkah menyetujui Fawaidul Bunuk. Di belakang itu adalah Fawaidul Bunuk hiya riba al-haram. Buku ini ditulis Syekh Yusuf Qaradawi untuk membantah fatwa Said Tantawi yang waktu itu mendapat tekanan. Syekh Qaradawi tinggal di Qatar, sudah meninggal. Pas ada acara muktamar di Makkah, ulama-ulama Al-Azhar dan yang bukan Azhar membubuhkan tanda tangan. Oh, haram. Tak ada itu. Bagaimana sikap kita terhadap masalah khilafiyah? Apakah boleh berubah-ubah? Apa pendapat ulama tentang rokok? Haram. Menurut fatwa Syekh Nasr Farid Wasil Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir, hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, haram bagi ibu hamil, menyusui, orang tua, orang sakit, anak-anak. Adapun orang yang sehat, makruh. 2 pendapat. Kau condong kemana? Haram. Pas diletakkan kawan, makruh. Kok berubah? Ada tak konsisten? Tapi kalau kemarin bilang rokok haram. Iya Pak Ustaz, ini yang bertulis di sini ini enggak. Rokok dapat. Nah, yang dapat itu yang haram Pak Ustaz. Kalau dikasih kawan ini makruh. Itu namanya fikih hilah. Hilah. Bahasa kitanya berkilah. Makanya di masjid jangan cuma ngaji fikih. Kalau ngaji fikih nanti orang pandai berkelit dan berkilah. Kaji juga akhlak, kaji akidah. Ustaz-ustaz, adik-adik yang dipercaya umat untuk menyampaikan, sampaikan 3. Untuk akidah pakai sifat akidah 50 Kiai Idrus Ramli. Untuk fikih Islam Sulaiman Rasyid. Untuk tasawuf akhlak, tasawuf modern Buya, iman, Islam, ihsan, akidah, fikih, akhlak. Ini yang paling rendah. Bapak Ibu, kita sudah khatam 50. Sekarang kita naik ke Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam. Fikih kita sudah khatam yang bahasa Indonesia kemarin, fikih Sulaiman Rasyid. Sekarang kita naik ke Fathul Qarib Syarah Matan Takrib. Tasawuf kita kemarin sudah khatam tasawuf modern Buya Hamka. Untuk tahun ini kita naik ke kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin tebal 4 jilid, diringkas jadi 1 jilid oleh Syekh Jamaluddin Al-Fasli. Nanti baru tahun berikutnya kita baca Ihya. Jadi ngajinya ada berkesinambung. Saya usulkan pengurus-pengurus masjid mulai ngaji 3 malam. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat balik wirid Yasin, silaturahmi, bacakan tafsir surat Yasin. Ngaji tak usah lama-lama, maghrib ke isya. Subuh
Habis subuh sampai syuruk. Assalamualaikum. Ini jam 9 masih lagi suara. Habis itu kata sambutan 10. Habis itu hadrah. Baru tampil ustadz jam 12. Selesai jam 2. Subuh tak musik. Mulailah kita ngaji. Sampai batas mana perkara khilafiyah ini dibolehkan? Baca kitab fikih. Ada khilafiyah masalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Dari dua pertanyaan ini menunjukkan yang menulis ini baru ngaji, tapi belum ngaji. Kalau dia udah ngaji, pertanyaannya akan fokus, tidak umum macam ini. Ustaz, kalau terjadi ikhtilaf dalam masalah ini antara ini dan ini, mana yang kami pilih? Itu baru yang udah ngaji. Ini baru mengaji. Jadilah, mudah-mudahan istiqomah. Ini masih bingung lagi. Ikhtilaf. Dalam masalah ini ada ikhtilaf. Masalah kunut dari mulai niat ikhtilaf. Apakah niatnya sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram? Yang di dalam takbiratul ihram panjang takbirnya, Allahu Akbar. Yang niatnya sebelum takbiratul ihram pendek, Allahu Akbar. Kapan kau berniat? Sebelum takbiratul ihram. Oh tadi kenapa panjang kali? Aku memasangkan niat di dalam azmi. Iftitah, ikhtilaf. Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Allahu Akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtilaf. Yang satu lagi. Yang satu lagi tak pakai bismillah sama sekali. Malik. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun sujud. Yang satu mengatakan lutut dulu. Yang satu mengatakan tangan dulu. Ikhtilaf ini bukan sesuatu yang aneh. Makanya ngaji fikih. Ngaji fikih perbandingan mazhab. Al-fiqhul islami wa adillatu. Al-fiqhu al madzahibil arba'ah. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Imam Ibn Rushd. Ngaji. Nanti kalau khatam Riyadhus Shalihin, kita pindah ke Jawahirul Bukhari. Khatam Jawahirul Bukhari baru pindah ke Sahih Bukhari. Berkelanjutan. Saya mau kalian begitu juga. Kami tak bisa bahasa Arabnya Ustaz, cari yang terjemah, baca dulu syarahnya. Beberapanya kan kita jelaskan. Tak paham, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ini asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar, tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Panggil ketiga kali, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Apa kata emaknya? "Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat." Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik?
Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tunasusila. Menengok wanita tunasusila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam. Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia, tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu, katanya. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Ada saudara saya, kecil kali ke kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu 'alal qurba, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan menghadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan.
Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum, tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama. Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang? Sarah mandul, tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki namanya Ishak. Apalah Ismail lahir 2 kali. Nyari gara-gara aja ibu-ibu ini. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Salat tarawih, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam salat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu sholat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan.
Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia, suruh jadi imam. Oh laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Dalam solat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah solat liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah, tak sah solat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu solat apa. Kalau solatnya solat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua. Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau solatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau solatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas. Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar, kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allah Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i, kalau terlambat tetap langsung ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Jelas? Pasangan suami istri memiliki beberapa anak, kemudian kebiasaan memberi anak terlebih dahulu untuk modal kehidupan. Nah, jadi bapak ibu yang punya anak ini dikasihnya anaknya ini modal. Kemudian salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal. Apakah harta yang sudah diberikan ke anak tadi bisa ditarik lagi untuk dijadikan sebagai warisan? La yahillu li muslimin ayyu'tir atiyatan. Tidak boleh seorang muslim memberikan suatu pemberian, sesuatu yang dia berikan ke orang lain, summa yurji, kemudian dia minta balik. Tak boleh yang sudah kita kasih itu kita minta balik lagi, tak boleh. Illa, kecuali al-walid liwaladihi, kecuali orang tua kepada anak. Bisa. Ibu ngasih duit ke anak, habis itu minta balik, boleh. Bapak ngasih ke anak, diminta balik, boleh. Hadis riwayat Taman bin Hambal. Tapi ada beberapa yang tak bisa diminta balik. Contoh, bapak kasih duit 10 juta ke anak, kemudian duit 10 juta itu dipakai anak itu sebagai mahar nikah.
Lalu kemudian ibu marah karena bininya melawan. Ang potang nikah orang dari Yambo, meminta adik, tak usah. Karena sudah jadi mahar nikah. Yang kedua, yang tak bisa diminta balik. Bapak kasih anak duit 5 juta. Datang si anak, dipakainya duit 5 juta itu untuk membayar utang. Lalu kemudian bapak minta balik. Mana piti potong 5 juta? Tak bisa diminta lagi karena sudah dipakai untuk membayar utang. Yang ketiga, ini menurut negara. Bapak sama ibu kasih ke anak itu ruku. Iko gibah ruku ke wang. Kemudian dirubahnya namanya. Pergi dia ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, lalu kemudian dibaliknya namanya. Itu kalau bapak minta balik ke pengadilan, pengadilan belum tentu mengabulkan karena tidak semua pendapat fikih bisa dikabulkan oleh pengadilan. Nah, jadi kalau hanya sekedar memberikan saja minta balik boleh. Nah, ini bagi anak-anak yang hadir di sini, kalau ayah kalian bagi, hati-hati dimintanya balik. Pertanyaan kedua, zakat ke saudara keluarga jauh. Hanya niat saja zakat, tanpa dilafazkan dan tak diberitahukan. Apa hukumnya? Apakah melafazkan niat itu wajib? Enggak. Niat itu wajib. Niat itu wajib. Tapi melafazkan niat tak wajib. Jadi tentang membayar zakat, kita bayarkan saja zakat, niatnya zakat. Apa fungsi niat? Untuk membedakan antara zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Karena kalau hanya kita kasih, apa niatnya tak jelas. Innamal amalu binniat. Maka niat saya mengasih ini adalah zakat. Tapi tak kita sebutkan. Dan untuk saudara sebaiknya memang tidak usah disebutkan. Jadi kalau kita punya saudara kita kasih zakat, kasihan. Jangan pula saudara, orang nampaknya masuk asnam pakai miskin kor. Sakit aja. Jadi aku ini zakat. Adapun melafazkan, saya serahkan zakat saya ini kepada Bapak tunai. Lalu yang menerima zakat itu mendoakan. Itu dari ayat Al-Quran. Wa salli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Berikan zakat dan yang menerima zakat itu mendoakan barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima abqaita wa ja'alaha laka tahuran. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Itulah kenapa zakat bisa dibayarkan melalui transfer banking tanpa ada lafaz dan tanpa ada doa domar. Itu tentang masalah membayarkan zakat. Siapa yang tak boleh kita bayarkan zakat? Anak, bini, ayah, emak, mertua. Tak boleh. Tak boleh bapak bayar zakat ke istri. Oh my wife, Iko 5 juta zakat ambo bulan Iko sekaligus belanja awak. Tak boleh. Atau diboleh karena papa lah transfer 3 juta kuliah awang ya sekaligus zakat ambo. Tapi kepada saudara, kepada jiran, kepada kawan, maka boleh. Orang tua kalau dia susah, kita kasih nafkah atau kita bayarkan zakat ke dia, ke mertua, tak boleh. Maka selain daripada itu, boleh kita bayarkan zakat. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkah, tak boleh. Bapak tak boleh berzakat ke ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Misalnya ibu orang kaya, memang apanya kayo, emaknya kayo, salah jatuh cinta. Lalu kemudian ya sabi, isi kau sebentar pakai miskin. Ambo kau bang, kesalahan ambo itu kau satu lah, mencintai. Tapi dia ambo lah sampai hati, aku ambo kasih zakat 2,5%. Nyo hartanya 1 triliun. Zakatnya 2,5% berarti 2,5 miliar. Langsung apa jadi orang kaya? Nah, ini boleh. Apa hukum menggunakan organ tunggal saat pesta atau resepsi nikah? Yang haram bukan pada organnya,
bukan pada gitarnya, bukan pada sulingnya, bukan pada biolan. Yang haram bukan pada iramanya, irama dangdut, irama rock, irama metal, bukan pada irama. Irama tak haram. Yang haram itu ada pada lafaz cinta satu malam, kucing garong, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan tua. Itu haram saden. Kalau pakai keyboard tunggal tapi lagunya tidak. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Boleh tak boleh? Boleh. Jangan keyboard tunggal, keyboard tinggu boleh. Bukan pada alatnya, bukan pada suaranya, bukan pada iramanya, tapi pada lafaz. Kalau bunyi kalimatnya mengajak pada perbuatan zina, maka lagu itu haram. Tapi kalau bunyinya mengajak berselawat kepada Nabi, maka maka pakai keyboard tunggal tapi lagu-lagunya religi. Pastikan janji lagunya religi. Sebab ambo datang beberapa kawan ambo nikah adiknya. Bang, tapi abang potong berjanji keyboardnya religi. Itulah rupanya yang religi lagu pertama sama lagu terakhir. Lagu yang tahu jatuh bangun aku mengajarmu. Jadi dijanjikan betul bahwa lagunya itu dari awal sampai akhir adalah lagu religi. Bangunan musola yang tak terpakai lagi, kalau dirobohkan, infak dan sedekah jamaah untuk membangun itu apakah masih mengalir atau tidak? Ya, boleh pandai. Ego Masjid Nabawi panjangnya 22 meter. Dari tempat Nabi kurpa mimbar Nabi ke dinding kamar Nabi 22 meter. Ke belakangnya 15 meter. Bangunan asli Masjid Nabawi. Datang Utsman bin Affan, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Datang Utsman direhab. Waktu direhab dinding atapnya jamaah komplain. Wahai Utsman, macam mana wakam kami, dinding kami, atau kami, tiang kami? Datang Utsman bin Affan radhiyallahu an membacakan hadis Nabi. Man bana masjidan banallah mithlaku baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah sudah membangunkan untuknya satu tempat di surga. Dengan dibacakan hadis itu maka tenanglah jamaah. Jadi bapak ibu potang yang menyumbang keramik, bukunya keramiknya dibuka, jangan hawan. Sudah dibangunkan tempat di surga, kalau ingin masuk mati dulu. Dan sebelum mati amalnya tetap mengalir. Jadi kalau ada pembangunan di masjid lain, masjid ikolah Allah semikat, masjid lain, misalnya ibu menyumbang keramik, iko mau sumbang keramik, tidak perlu dikawal, mana boleh keramik kamu potong. Coret pula pakai tinta kita. Waktu ada renovasi datang untuk nak menghancurkan, yang lain boleh hancurkan, keramik ambo jangan. Perusak. Tapi bagi pengurus, semua pecah-pecahan batu, kerikil semua tidak boleh dialihkan ke tempat yang lain, mesti balik ke masjid. Kalau masjid itu ditinggikan menjadi timbun keliling atau segala macam, kalaupun terpaksa juga dijual, tak bisa dipakai, dijual, duitnya balik lagi masuk ke masjid. Sebab ini akadnya akad wakaf. Kepada seluruh pengurus masjid, tolong masjid itu akun banknya tiup. Yang pertama, nomor rekening wakaf, tak boleh ke yang lain. Yang kedua, nomor rekening operasional, boleh untuk listrik, untuk boleh air keran, untuk lain-lain. Yang ketiga, nomor rekening untuk anak yatim. Sebab rekening anak yatim tak boleh bercampur ke yang lain. Jangan sampai satu rekening. Kalau kami dari Yayasan Tamu Wakaf Umat kok, Ustaz Allah, memang rekening kok masalah rekening halus. Jangan sampai Ustaz berceramah, Bapak Ibu nanti kita hisabnya lama di akhirat. Polisi, tentara, kepala dinas, kepala kantor. Wali kotanya sampai ada wang. Tahu sesudah awak sobi awak mati pas di akhirat, gue sama kepala dinas. Kata kepala dinas, Ustaz risiko tu. Sama itulah sendiri di salam pengurus masjid potam. Maka itu hati-hati. Ustaz, apakah sampai doa suami kepada istri yang sudah meninggal? Itu jangan yang bertanya bini kedua.
Yang tersinggung ya. Misalnya ambo lalu di kubur. Ambo lalu di kubur Jalan Harapan Raya loket jembatan, kan? Lalu ambo ucapkan salam. Assalamualaikum ya alal kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustafirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Pertanyaannya, apakah doa ambo tu sampai pada ruangan di kubur tu? Sampai mana sampai? Sampai. Kalau doa ambo sampai kepada orang di kubur, apalagi doa suami kepada istri yang sudah menikah. Syarat doa tu sampai, yang penting asal muslim sampai. Tapi kalau tak Islam tak sampai. Bininya mati, Islam tak sampai. Tapi Fauzan dalam hadis disebut idza matal insan, kalau mati anak Adam amalnya putus kecuali 3: anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Jadi kalau gitu doa Ustaz tak sampai. Kalau Abdul Somad mati, kalau dicontohkan ibunya bongi. Contoh apanya kamu apalah. Kalau Abdul Somad kau mati, amalnya putih. Dan aku tanya, yang putus tuh amal Abdul Somad apa amal jamaah? Amal Abdul Somad nan putus. Amal jamaah putus tidak? Itulah cerdasnya jamaah. Amal ibu baca surat Ustaz Somad meninggal, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Sampai apa? Sampai. Jadi makna hadis izamata ibnu Adam itu maksudnya amal yang mati itu putih. Orang mati itu amalnya putih. Amal lambo kau putih kecuali 3. Ada amal lambo dan dulu 3 mengalir. Yang pertama, ambo bersedekah untuk masjid. Sampai. Ambo mengajar ilmu ambo diamalkan jamaah sampai. Dan ketiga, ini yang jadi masalah, amal anak. Anak ambo itu kan amal ambo kan? Apa maksudnya amal anak Ustaz itu amal? Kalau bini ambo itu cuma ambo tengok, bisa hamilnya. Bisa dikirim pakai bluetooth. Jole. Amal ambo nan putui kecuali 3. Adapun amal uang Islam sampai berapa sampai? Sampai. Berkumpul awak di rumah uang, pasang tenda. Apa kau jauh kalian situ? Berdoa. Doa anda sampai. Kalau bohak surang. Jangan ajak uang lain ikut bohak. Jole. Daftar umroh, tapi duit belum ada terkumpul. Maksudnya baru bayar DP mau berangkat umroh. Mohon doanya supaya istri dimudahkan. Istri sudah daftar umroh. Mudah doanya supaya istri dimudahkan untuk umroh. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa supaya semua hajat-hajat kita dimudahkan Allah SWT. Bagaimana hukum jual beli online yang tidak langsung terlihat barangnya, selama transaksi itu tidak mengandung 3? Pertama, tidak ada gharar, gambling, judi tak jelas. Yang kedua, tidak ada zulm, aniaya. Yang ketiga, tidak ada yang namanya ghish, tipu, maka akadnya sah. Jadi misalnya saya mau membeli peci, saya mau beli peci merah online, saya cari peci merah online. Nah, saya tengok ada perwakilannya di Pekanbaru. Kalau nanti tiba-tiba yang datang ini tak sesuai, yang mau dipesan merah hati, yang datang merah tai ayam, harus sesuai. Kemana kita komplain? Nomornya ada apa tidak? Perwakilan di Pekanbaru ada apa tidak? Karena kebanyakan masalah judi online tak sesuai dengan judi online pula. Jual beli online tak sesuai dengan ekspektasi, tak sesuai dengan yang dibayangkan. Maka hukum asalnya akadnya sah. Di mana akadnya? Kan ada sirat jual beli di situ. Aku beli barang ini dengan harga 50.000 tunai, aku jual.
akad itu ada namanya ijab qabul, tapi ada namanya baik bil mu'atah. Ijab qabul itu saya beli duku di pinggir jalan, mau pergi ke Rokan Hulu, nampak saya langsat, berhenti, saya bayar. Bapak kok mak 50.000, saya kasih duit 15.000. Waktu saya ambil apa kata dia? Jual yo. Saya bilang boli. Maka saat jual beli itu akad. Nah ketika online cemana mau bilang jual belinya? Itulah dia waktu kita mengklik itu. Waktu mengklik, apakah anda suka barang ini? Yes. Apakah ukurannya cocok nomor 9? Yes. Apakah warnanya sesuai dengan keinginan anda? Yes. Nanti kalau tidak sesuai komplain ke nomor ini? Yes. Perwakilan kami di Pekanbaru ada di Jalan Purwodadi dekat Masjid Al-Ansor. Iya pindah ya? Jangan menipu dia. Yes. Saat kita mengokekan semua itu, itulah. Tapi kalau yang menjual penipu, ada unsur ristipu, ada unsur horor tidak jelas gambling, ada unsur zulm aniaya, jangan. Maka cerdas bermedsos. Apalagi kalau sampai akad nikahnya medsos. Pas datang yang dipesan hitam manis, yang datang hitam metalik. Bagaimana menyikapi teman yang beda mazhab? Saya jangankan beda mazhab, beda agama datang ke rumah saya. Banyak tamu beda agama datang ke rumah. Datang orang beda agama, pas kami acara baca doa. Bapak, mohon maaf Pak Ustadz, saya Katolik katanya. Bapak duduk dulu sini. Duduk di sini, datang Habib. Kata Habib kalau mau ikut sholat enggak apa-apa juga kata Habib. Kan tinggal login aja. Masalah sunat nanti kita atur. Bapak duduk dulu sini, kami sholat dulu. Nanti habis sholat baru kita duduk bersama. Beda agama aja bisa, masa beda mazhab? Beda mazhab, mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kalau bersentuh laki-laki perempuan tak nafsu tak batal. Kalau mazhab Syafi'i batal. Berkawanlah saya sama orang mazhab Maliki. Terus kemudian saya mau pergi, bersentuh kebetul saya orang salaman, saya udah tahan gini. Kadang ke orang salaman saya jauh, di dekat-dekat kayaknya pula aja kena ujung, batal. Lalu saya wuduk lagi, dia tidak wuduk lagi, dia tidak saya salahkan karena Maliki juga masih ahlus sunnah wal 4 imam mazhab itu ahlus sunnah semua. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ahlus sunnah wal jamaah. Apa masalahnya? Yang jadi masalah beda mazhab, dibid'ah-bid'ahkannya kita. Jadi masalahnya bukan pada mazhabnya, bedanya itu adalah dia membid'ahkan kita. Saya 2 tahun tinggal di mazhab Maliki. Di mana? Waktu di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Bagaimana mazhab Maliki itu Pak Ustadz? Kalau sholat tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Tapi saya sholat di belakang tetap saya gini, tidak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuhnya kunutnya setelah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, baru dia baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, lalu dia ruku, Allahu Akbar. Tak masalah, saya tetap sholat. Saya kuliah di Al-Azhar, dosen saya mazhabnya Hanafi, dia ngajar Hanafi, saya mazhab Syafi'i, tak pernah ada masalah. Lalu kenapa bermasalah dengan Wahabi? 3 yang tak pernah ketemu titik. Pertama, dia membid'ahkan saya karena saya buat maulid. Abdul Somad, kau buat maulid, kau pelaku bid'ah, bid'ah dolalah, kau neraka jahanam. Saya ceramah maulid 10 kali, berarti saya udah 10 kali masuk neraka. Jadi bukan masalah mazhabnya. Mazhab Maliki bisa bertetangga, mazhab Hanafi bisa, tapi memang yang satu ini tak bisa. 3 simpangan. Karena dia melihat saya sebagai pelaku bid'ah. 2, saya berdoa bertawassul. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu berkat Syekh Abdul
Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Nabi Muhammad. Bagi mereka bertawasul itu syirik. Orang yang bertawasul berarti musyrik. 3, saya kalau membaca ayat mutasyabihat saya takwil. Muka Allah, tangan Allah, kaki Allah, betis Allah, itu saya takwil. Bagi mereka mentakwil itu kafir. 3 simpang nih kita yang tak bisa bersama. Pertama, mereka membid'ahkan saya. Kedua, mereka mensyirikkan saya. Ketiga, mereka mengkafirkan saya. Atau masuklah masjid ini dulu pernah banyak Wahabi. Waktu saya pertama datang kemari disobek orang tu baleho saya. Saking bencinya dia menengok Abdul Somad. Habis kebencian orang itu ke Abdul Somad sampai tak benci lagi sama iblis. Iblis pun kata iblis, kau enggak benci lagi dengan aku, kata iblis. Enggak, kemana kebencianku? Udah ku habiskan ke Abdul Somad. Beda mazhab, 4 mazhab itu tidak pernah bermasalah. Yang bermasalah adalah orang yang membid'ahkan, mensyirikkan dan mengkafirkan hanya pada perkara-perkara khilafiyah. Jelas? Bagaimana cara mendidik anak agar cinta Al-Quran? Anak cerminan kita. Jadi kalau di rumah kita putar Quran 24 jam, MP3 Quran, speaker Quran, insya Allah anak suka dengar Quran. Tapi kalau kita bermimpi anak dengar Quran, sementara di rumah kita kabikaci kabikam kackoc kotahe, cinta satu malam, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Gimana dia mau suka Quran? Kita pun sambil memasak, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, itu yang dia dengar. Maka kita dulu membuat dia cinta kepada Quran. Maghrib ke Isya, kalau tak ada pengajian, buat di sini, mintakan adik-adik mahasiswa dari UIN, dari UIR, mintakan dia mengajar mengaji. Kita iuran untuk memberikan honor kepada guru mengaji supaya anak-anak kita belajar Al-Quran. Di rumah ayahnya baca Quran, baca Quran. Tapi orang tuanya juga baca Quran. Anak-anak ini tak bisa disuruh baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ayah nggak baca, ayah sudah dewasa. Tak bisa begitu. Anak-anak ini mesti kita tenteng tangannya, kita ambilkan, kita membelikan Quran. Ini hari lahir kau nak, aku ingin kau baca Quran. Belikan Quran besar, ada Qurannya, ada tajwid berwarna, ada makna kosakata, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya. Kasih ke dia, bukakan. Untuk istri kasihkan. Sini, anak baca. Selesai anak baca. Istri baca. Anak paling kecil baca Iqra. Udah selesai kalian baca, udah tutup. Ayah nggak baca, udah mau masuk waktu Isya. Padahal ayahnya rupanya baru Iqra 1. Kepala rumah tangga jangan malu, cari guru mengaji, minta sama Ustaz Al-Nab, Ustaz kasih saya guru ngaji privat untuk 4 mata sama saya. Ini harkat martabat saya juga ini. Apakah boleh merayakan maulid Nabi dan Isra Mi'raj? Ini yang tadi udah kena virus Wahabi tadi. Maulid Nabi masih fokus atau tidak? Masih konsen? Tanggal 10 Zulhijjah kita puasa atau tak puasa? 10 Zulhijjah, 10 Muharram puasa atau tak puasa? Puasa. Kenapa kita puasa 10 Muharram? Karena Allah, kalau saya bertanya tahu saya jawab, itu saya jawab sendiri nanti. Saya nggak pernah mempermalukan jamaah. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Peristiwanya kan sudah terjadi ribuan tahun yang lalu kan. Nanti kalau Muharram, 10 Muharram 2025 kita puasa atau tidak? Puasa. Padahal peristiwanya kan sudah terjadi kan. Nah sekarang saya tanya,
Kalau selamatnya Nabi Musa kita bersyukur, adakah nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas dasar pengambilan maulid? Jelas? Jangan bilang jelas karena takut bunyi saya mengamuk. Kau tadi waktu Ustaz itu bilang cerita itu jelas? Tidak. Saya kenapa kau ngangguk? Takut aku Ustaz itu ngamuk. Ya, kan? Itu bukan asal-asalan dari otak saya, itu dari kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hafiz artinya hafal 300.000 hadis. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Imam Ibnu Hajar? Kalau selamatnya Nabi Musa diulang tiap tahun, maka ada yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Masih mau dalil lagi? Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan umat ini tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan nikmat sehat, ingatkan nikmat duit, ingatkan nikmat mata, ingatkan nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang terbesar di antara semua nikmat. Nikmat apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka dibuat maulid. 3. Ketika sahabat Nabi sekaligus pakcik Nabi namanya Abbas bermimpi. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Abbas bermimpi berjumpa dengan saudara kandungnya namanya Abu Lahab. Ditanyanya dalam mimpi itu, "Hai Abu Lahab, kau di mana sekarang?" Kata Abu Lahab, "Ya masuk neraka lah. Tabat syada abi lahabiu wa tab. Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'taqi Suwaibah." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku membebaskan Suwaibah. Waktu Nabi lahir, yang membawa berita itu namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Datang Suwaibah. "Wahai Tuan Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Siapa namanya? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki." Kata Abu Lahab, "Saking senangnya aku keponakanku lahir, adikku sudah mati, nggak apa-apa karena anaknya hidup. Maka kau Suwaibah, ku bebaskan dari budak." Dibalas Allah, senangnya Abu Lahab setiap hari Senin azabnya diringankan karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Bersyairlah ulama namanya Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair. "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahibi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fakaifa billadzi tula umruhu fakaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya tiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Muhammad, apalagi orang beriman yang senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam bertauhid. Apa pula bertauhid? Bertauhid. Jelas? Jadi kalau ada orang nanya, jawab. Saya tidak akan pernah bosan menjawab tentang maulid ini. Kenapa? Selama mereka tak bosan membid'ahkan, saya pun tak pernah bosan menjelaskan. Ini masalah sama orang ini kan masalah capek aja. Kalau kita capek, dia menang. Kalau capek kita, misalnya saya tadi ditanya, "Ustaz tentang maulid," aku udah capek dah, menang dia. Makanya maulid saya jawab terus. Begitu juga maulid. Kalian jamaah Al-Ansar tak buat maulid, kami udah capek Pak Ustaz, menang dia. Makanya kami buat maulid arba'in, 40 malam. Bina. Palembang maulid arba'in, 40 malam. Aceh maulidnya 90 malam. Aceh maulidnya 3 bulan. 1 hari 3 kali. Pagi, siang, malam, macam makan obat. Maulid.
Makanya di Aceh tak mempan dia, capek. Bina katanya mati. Bina melawan orang Aceh. Orang Aceh tahan begadang maulid tengah malam. Kenapa? Minum kopi Aceh. Lapar makan mie Aceh. Mana telawan dia? Kita asam padeh sekali pone encret sakit po. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, itu semua adalah sampulnya saja. Isinya di dalam apa? Isinya silaturahim, baca Quran, kata sambutan, ceramah, makan, doa. Ada yang salah? Sampulnya aja. Sama macam orang, ini ada ikan, aku nggak makan ikan. Aku nggak makan ikan, gatal-gatal. Pergi ibu ke dapur, ibu blender kan ikan itu pakai tepung. Habis itu buat empek-empek. Kasihkan kayaknya, habis 3 mangkuk. Sampai kayaknya, itu kan tadi yang orang makan itu kan ikan. Oh ikan ya. Gitu. Pas bulan Maulid, awak buat Maulid, dia buat juga apa? Kajian sirah. Maulid juga lah itu bonga. Kan namanya aja beda. Nampaknya emosi Ustaz ini. Enggak, bukan emosi. Apa yang harus dilakukan jika kita merasa sulit istiqomah? Ya Rasulullah, kasih aku satu nasihat, jangan banyak-banyak. Kata Nabi, nasihatnya cuma satu. Apa dia? Qul amantu billah tsumma istaqim. Istiqamah. Beramal iblis bisa. Iblis itu amalnya 7.000 tahun. 1.000 tahun naik langit 1, 1.000 tahun naik langit 2, 1.000 tahun naik 7.000 tahun sejajar sama malaikat Jibril. Jadi kalau mengandalkan amal, iblis bisa. Ilmu, iblis bisa. Iblis sudah masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Iblis yang tak bisa satu. Apa dia tak bisa? Istiqomah. Nah, macam mana supaya kita ini istiqomah? Yang pertama, kita mesti taubat dulu. Kalau tak taubat tak bisa istiqomah. Setelah taubat, sholat sunat taubat, mandi taubat, istighfar taubat. Setelah taubat, berjamaah ke masjid, wirid yasin, pengajian. Jangan sendirian, karena orang sendirian ini mudah digoda setan. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Orang beriman itu macam pokok kayu. Kalau pokok kayu sendiri datang angin patah, tapi kalau pokok kayu ramai, dia dipukul angin, dia saling bersandar. Ya syuddu ba'duhu ba'da, saling menguatkan. Pertama taubat, yang kedua berjamaah, yang ketiga insya Allah pasti istiqomah, yang keempat husnul khatimah. 4 ini sepaket ini. Yang pertama taubat, hijrah. Setelah hijrah berjamaah. Setelah berjamaah istiqomah. Buahnya adalah husnul khatimah. Kenapa kita susah istiqomah? Karena sendirian. Makanya ada pengajian datang. Saya kalau sendirian payah saya istiqomah. Tapi saya dibawa oleh Ustaz Al-Nob. Ustaz Al-Nob lah yang mengatur semua jadwal 20 jam bersama Ustaz Abdul Somad. Dibawanya saya dari mulai pagi tadi SMK 2. Habis itu pergi entah kemana-mana, pokoknya tak ingat-ingat saya lagi. Nah ini pulang, ini malam ini pulang. Besok subuhnya di PTPN. Habis PTPN kemudian endorse pesantren Nurul Azhar tuh. Nah, itu gedung yang mau di endorse di Simpang Bingung. Nah, nanti Bapak Ibu habis jembatan Leton sampai Simpang Bingung, jangan bingung-bingung lagi, langsung ke situ. Belok kiri sebelum TPU Covid. Itu asrama yang akan selesai, bisa menerima santri bulan Juli nanti insyaallah. Amin. 4 lantai itu naik ke 3 lantai naik ke atas. Kalau Nurul Azhar 1 sudah siap. Pokoknya semua orang yang datang ke Nurul Azhar 1 tuh menengok temboknya, menengok gedungnya, menengok asramanya, terkagum-kagum macam menengok kucing Anggora. Wow. Semua ustaz-ustaz hebat-hebat udah kami bawa semua ke sana menengok.
Anak-anak gratis 1 tahun 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang, 25 orang. Semua duit-duit. Nah, ini malam ini pengajian ini direkam di YouTube. Hasil dari YouTube itu 100% untuk biaya santri, beli beras, gaji guru, untuk listrik, untuk air dan lain sebagainya. Nah, makanya jangan ada fitnah-fitnah. Ini ku tengok duit mobil Ustaz Somad ini dari duit YouTube ini. Dari mana kau tahu? Ku dengar dari bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Itu mobil yang bawa saya itu mobil yayasan punya, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anak-anak belajar gratis untuk penghafal Quran. Anak-anak inilah yang menjadi imam tarawih di Paklas sana. Ustadz-ustadz dari Pekanbaru ini ke sana berdakwah tak sampai. Asal di Jembatan Leton mati mesin. Tak sampai. Tanah itu dulu disuruh jual. Ustadz Somad, jual aja tanah ini, beli tanah di kota buat pondok. Saya bilang enggak. Pokoknya saya meletakkan batu pertama. Apa kata orang? Nanti kalau dibuat pesantren sana siapa yang datang? Berdatangan ulama-ulama menghatamkan Sahih Bukhari sana, menghatamkan Sahih Muslim sana. Syekh Usama Al-Azhari penasehat Presiden Mesir datang. Buya Yahya berkali-kali datang. Ustadz Hanan At-Taki datang. Ustadz Taki Malik datang. Sampai siapapun kami bawa. Siapa namanya? Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, sampai yang tak Islam Daniel Mananta sama istrinya pun kami bawa ke situ. Nengok dia, mantap nih pondoknya Pak Ustadz, kata dia. Tengoknya semua kamar-kamar, tempat tidur semua mantap, berkelas. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Kalau kita sudah berjamaah, insya Allah buahnya istiqomah. Orang yang istiqomah, innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, orang yang istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat waktu mau mati nanti? Pas mau mati datang malaikat, kata malaikat, alla takhafu, jangan doang takwi, wala tahzanu, jangan sedih. Orang yang mau mati itu dua perasaannya, pertama takut, yang kedua sedih. Takut sakratul maut, takut azab kubur, takut padang mahsyar, takut titian siratal mustaqim, takut timbangan amal, takut masuk neraka. Kata malaikat, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan bini, sedih meninggalkan motor baru DP belum sempat kredit. Jangan sedih, kata malaikat. Setelah itu apa kata malaikat? Pesan yang ketiga, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagialah engkau karena kau dijanjikan Allah masuk surga. Sebelum nyawa keluar, malaikat mengepakkan sayapnya. Nampaklah tempat kita di sayap malaikat itu rupanya bertetangga dengan jamaah Masjid Al-Ansor. Ibu sama bapak masih mau bertetangga di surga? Dari bunyinya macam nggak mau. Soalnya pernah saya tanya di tempat jamaah, ibu mau masuk surga sama bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini? Enggak Pak Ustadz. Loh, kenapa kalian nggak mau? Di dunia aja kami udah nggak tahan Pak Ustadz gitu. Dikepakkan malaikat sayapnya, disitulah nampak tempat kita di surga. Oh, di saat kita tersenyum menengok tempat kita, disitulah nyawa kita keluar. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Kalau ada orang sakit, tengok. Saya dalam sebulan saya usahakan sekali dua kali nengok orang sakit. Kalau dapat saya kabar ada orang sakit, langsung saya ke rumah sakit. Kalau ada orang meninggal, tengok. Syukur-syukur masuk menengok liang lahat, itu membantu kita istiqomah. Kalau jenguk orang sakit, rumah sakit jangan terlalu jujur. Kok kalau bantu Iko nampaknya tidak sampai hari Jumat, kok selesai kok. Doakan, Ustadz, saya diponis dokter katanya saya mau mati nih Pak Ustadz. Apa? Kapan pula dia jadi juru bicara Tuhan? Jangan percaya-percaya tuh. Berapa banyak jamaah yang diponis mati, dokternya mati duluan. Bangkitkan semangat dia. Alhamdulillah aku kalau dijenguk Ustadz Somad tuh bangkit semangat. Tapi begitu datang yang lain aku down langsung. Kalau ada orang-orang yang membuat down semangat, kunci pintu, jangan kasih masuk.
Nah, itu semua menguatkan semangat kita dan menguatkan saudara kita yang kita jenguk. Maka tengok orang sakit, tengok orang meninggal, datang ke liang lahat, nengok kuburan. Menengok kuburan itu melembutkan hati, meneteskan air mata dan mengingat mati. Ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, itulah dia kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah mengambil nasihat dari semua ini. Alam takambang menjadi, tidak mesti baca kitab, bisa baca kitab bagus, tapi jalan di kuburan pun menengok. Alhamdulillah saya tinggal di jalan Kamboja Rimbo Panjang. Nah, di jalan Kamboja itu di pintu gang tuh kuburan, jadi tiap hari saya lewat kuburan. Hari ini aja udah 10 kali lewat kuburan, lewat kuburan, masuk kuburan, lewat kuburan. Jadi sesuai dengan ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul. Hafal semua Bapak Ibu. Itulah yang dapat